Setiap lelaki pasti mempunyai tipe masing-masing untuk menilai lawan jenis dari segi bentuk fisik maupun masalah sifat itu sendiri. Entah itu lelaki dewasa ataupun lelaki yang masih bisa dibilang bocah laki sekalipun. Ya, walau tak semuanya tapi melihat perkembangan anak zaman sekarang hal seperti itu sudah mulai umum dijumpai. Lihatlah seperti apa sosial media sekarang. Banyak anak-anak yang toksik dan bahkan cara bicaranya di komen terbilang cabul. Untuk identitasku, aku terlahir dengan nama Bagas Setiawan, nama yang diberikan oleh kedua orang tuaku. Usiaku sendiri kini sudah menginjak umur 18 tahun. Ya masih sangat berondong ginilah. Wajah ganteng terkesan gemesin. Haha, aku sekarang duduk di kelas 2 SMA di salah satu sekolah negeri yang normal di kotaku yang tercinta ini. Mengenai berapa anggota saudaraku di sini? Jawabannya tak ada karena aku memang terlahir di posisi pertama dan sampai sekarang impian untuk mempunyai adik seperti teman-teman yang lain hanyalah angan belaka. Karena aku masih berstatus pelajar, maka aku masih tinggal bersama orang tua. Sosok perempuan yang melahirkan serta membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan lembutnya bernama Yuli Novianti. Ibuku usia 35 tahun. Masih muda dong padahal aku aja udah umur 18 tahun. Yaitu terjadi karena ibu dan ayah menikah di usia dikarenakan saat berpacaran dengan ayah, ibu hamil. Ya gitulah, aku juga taunya dari cerita kakek. Sering aku dengar jika orang-orang berbisik bahwa ibuku terlihat awet muda dan ya itu memang benar. Paras wajahnya juga cantik dan badannya pun sangat ideal untuk kaum hawa. Maaf, buah pepayanya terlihat membusung dengan indah nan sekal. Aku juga pria biasa yang dimana rasa nafsu kadang muncul saat melihat kemolekan tubuh ibu tapi semuanya ku tepis karena teringat bahwa dia adalah ibuku sendiri. Nak, tolong angkatin jemurannya. Salah satu momen yang biasanya membuat diriku senang dikala ibu mengirimkan chat demikian saat telat pulang. Oh iya, ibuku ini seorang guru dan pas juga bahwa ibu mengajar di sekolahku juga. Dengan mengangkat jemuran diriku bisa melihat pakaian dalam ibu yang sedang dijemur sejak pagi hari. Seringkali setan menempeli otakku serasa menyuruhku untuk mencium bra serta celana kolornya sampai ku jilat-jilat dengan raku serta ku masukkan lalu ku oleskan di dalam selangkanganku sambil membayangkan hal tak senonoh dan kurang ajar dengan wajah ibuku yang sedang berada di bawah sana. Pakaian dalam yang awalnya sudah kering menjadi basah akibat jilatanku. Udah kesambet kamu. Ini sarapan dulu biar fokus belajarnya sama biar kuat staminanya kalau dihukum. Ya sudah biasa juga aku dihukum karena kesiangan masuk. Ibuku bukannya masa bodoh. Ia sudah memarahiku berulang kali tapi sepertinya ibu sudah mulai capek jadinya omelannya pun sudah mulai tak ia keluarkan. Aku menuruti perkataan ibu untuk duduk dan mengambil makanan. Saat aku mencoba menelan butiran nasi ini ku palingkan sedikit pandangan mata ini lalu mataku langsung menangkap sosok ibu yang baru saja dari dapur habis mencuci piring lengkap dengan pakaian coklat PNS-nya serta jilbab minimalis yang senada. Dalam hati aku bergumam gemas melihat ibuku. Sungguh beruntungnya diriku bisa memiliki ibu sepertinya. Pagi-pagi sudah dikasih sarapan berupa pemandangan yang bikin melek mata. Buah pepayanya yang sekal itu tercetak bulat dengan jelas di balik seragam yang ia pakai. Rasanya jika aku menjadi ayah, aku akan memeluknya dari belakang dan kedua tanganku ini meraih bukit kembarnya itu lalu meremasnya. Sialan! Membayangkan saja sudah membuat timunku mengeras. Kebiasaan kan kalau bangun kesiangan, ujar ibu saat diriku hanya berdiri mematung melihatnya. Hei, pagi-pagi sudah kesambet kamu. Ini sarapan dulu biar fokus belajarnya sama biar kuat staminanya kalau dihukum. Ya sudah biasa juga aku dihukum karena kesiangan masuk. Ibuku bukannya masa bodoh. Ia sudah memarahiku berulang kali tapi sepertinya ibu sudah mulai capek jadinya omelannya pun sudah mulai tak ia keluarkan. Aku menuruti perkataan ibu untuk duduk dan mengambil makanan. Saat aku mencoba menelan butiran nasi ini rasanya sungguh sangat hambar. Bukan dikarenakan masakan ibu tak enak tapi karena diriku sedang menahan nafsuku. Gimana sih rasanya pas lagi nafsu berat malah makan? Ayah udah berangkat, Bu? Tanyaku sembari mengunyah makanan yang terasa malas untuk mengunyahnya. Ibuku mengangguk. Paling baru sekitar 5 menitan. Kenapa emang? Ku gelengkan kepala. Ya udah, agak dicepetin ngunyahnya ntar terlambat kamunya. Lah ibu aja belum berangkat. Ibu dikasih tolong buat fotokopi beberapa lembar tugas jadi ibu gak apa-apa kalau agak terlambat.
Aku mengangguk mengiyakan. Selesai sudah sarapan pagi ini lalu beranjak menemui ibu yang kembali ke dapur untuk pamit berangkat beserta salim dengannya. Darahku kembali berdesir dikala aku bisa merasakan lembut nan halusnya tangannya mengakibatkan pikiran jorokku meloncat dari akal sehat. Rasanya ingin sekali jika tangan halus itu dipakai menggenggam timunku pasti akan serasa nikmat. Sehabis memberikan tangannya untuk kusalami, ibu berbalik badan meneruskan sedikit tugas ibu rumah tangannya yang tersisa dan saat ibu telah membelakangiku. Aku dengan sengaja meremas batang timunku yang sudah tegang ini sambil melihat tubuh belakangnya beberapa detik sebelum aku benar-benar berangkat ke sekolah. Bagas berangkat dulu, Bu. Iya, hati-hati. Kesialan kembali menghampiriku seperti bagi hari biasanya di mana aku terlambat untuk masuk. Sampai di depan sekolah pagar sudah ditutup dan Pak Satpam menatapku. Sial, ini sih bakal dipanggil guru BK-nya. Yah. Apa mau dikata bolos pun sudah ketahuan jadinya dengan langkah malas dan juga menyiapkan diri untuk dikasih hukuman. Aku melangkah menuju gerbang meminta pada Pak Satpam guna memberiku masuk. Seperti itulah kegiatanku di pagi hari hingga diriku berakhir bersama rumputan maupun sampah yang berserak di halaman sekolahku ini. Ini aku mau belajar apa jadi tukang bersih-bersih? Mungkin sudah hampir setengah jam diriku menjalani hukuman ini hingga dari pandanganku aku bisa melihat motor ibu masuk ke halaman sekolah. Beliau menatapku sambil menggelengkan kepalanya dengan jarinya menunjuk ke arahku seolah ibu bilang, "Hayo, benarkan terlambat lagi kamu." Sebenarnya di sini aku kadang merasa agak malu sama diriku sendiri sih. Masa iya aku anak seorang guru tapi akunya malah sering terlambat kayak gini. Seperti ibu tak bisa mendidikku dengan benar. 45 menit berlalu. Pelajaran pertama telah usai dan begitu juga dengan hukumanku ini. Aku yang sudah dikasih izin oleh guru BK untuk masuk ke kelas tak sengaja menangkap sosok ibu yang masuk ke kelas 3. Ya, ibuku hanya mengajar di kelas 3 saja dan pada mata pelajaran biologi. Entahlah mungkin anak-anak kelas 3 mungkin juga memikirkan hal jorok tentang ibuku. Apalagi ibu di bidang biologi. Aku juga pengen cepat-cepat naik kelas supaya diajar olehnya. Di sini aku mempunyai sahabat bernama Dion. Dion ini anaknya biasa saja sih sebenarnya tak ada yang spesial. Aku berteman dengannya sudah sejak kecil sehingga Dion bisa kusebut juga sahabat terbaikku yang selalu bisa kuajak untuk susah bareng. Anaknya baik dan juga sangat royal menurutku pribadi. Tempat duduknya dan tempatku satu bangku. Abis ngejob ya? Candanya menyindir keterlambatanku. Sialan lu. Bersih gatuh halamannya. Hahaha. Bodoh amatlah. Entar jadikan main ke rumah? Tanyaku tentang rencana kami bermain game yang baru aku beli tempo hari. Sorry, skip dulu kayaknya. Nenek hari ini mau datang soalnya. Yowis kalem lah. Pelajaran kedua pun berlanjut hingga masuk jam pelajaran terakhir ternyata guru bahasa kami sedang sakit. Alhasil kami sekelas hanya diberikan sebuah tugas untuk mengerjakan beberapa soal esai. Apa yang terjadi? Sudah pasti seperti kerja kelompok. Keluyur sana, keluyur sini mencari jawaban untuk dicontek dan tentunya anak pintarlah yang menjadi bulan-bulanan untuk dipaksa memikir sementara kami hanya bersiap menyalinnya. Masih tersisa 45 menit atau 1 jam pelajaran lagi sebelum bel pulang berbunyi. Akibat kami sekelas sudah tak ada lagi kerjaan. Kelas sudah seperti kapal pecah. Para penghuninya juga perlahan kian berkurang dari kapasitasnya. Ada yang ke kantin, ada juga yang langsung cabut. Sementara aku dan Bagas masih berada di dalam kelas bermain game online ditemani oleh para kaum absurd. Kaum penata rias yang sedang bergerombol ngerumpi atau kaum rebahan yang memilih untuk tidur di space kosong bagian belakang. Tak terasa sudah 1 jam lebih diriku berada di rumah tanpa melakukan kegiatan yang berarti. Hanya duduk di sofa sembari acara televisi yang menontonku bermain HP. Ayah jelas belum pulang. Ibu juga masih berada di sekolah katanya ada urusan yang belum selesai ditambah lagi Bagas tak jadi main membuatku sangat bosan. Kadang kebosanan seperti inilah yang membuat otakku bergerak dengan sendirinya berimajinasi jorok. Pikiran ibu berlari ke sosok ibu yang selalu membuatku terpesona oleh kecantikan, kemolekan dan aura milfnya itu yang sangat kental terpancar. Semakin lama pikiran jorok ini semakin menggangguku dan akhirnya aku dikalahkan olehnya. Dengan langkah cepat dan nafas kian memburu, aku bergegas ke kamar kedua orang tuaku yang jarang dikunci itu. Di dalam kubuka lemari pakaiannya dan kucari pakaian dalam yang suka dipakai. Tanpa membuang waktu,
Ku pelorotkan bagian bawahku hingga telanjang setengahnya sehingga batang timunku yang sudah mengeras ini terbuka dengan sangat bebas. Sambil membawa beberapa buah beras serta celana kolor ibu, aku naik ke kasurnya dan ku tumpuk semuanya lalu ku tindih untuk ku gesekkan dengan batang timunku ini. Di posisi ini aku berhayal tengah menyetubuhi ibuku sendiri dengan perantara pakaian dalamnya. Oh ibu, desisku menikmati setiap gesekan timunku ini. Pikiranku semakin menari dengan liarnya dan berencana untuk menelepon ibuku sembari melakukan hal kurang ajar seperti ini. Beberapa kali ku coba untuk meneleponnya dengan nafas yang tak karuan ini. Namun tak kunjung diangkat hingga memasuki panggilan ketiga akhirnya panggilanku dijawab oleh ibu. Aku akan berbicara dengan ibuku sambil menggesekkan timunku di pakaian dalamnya. Sungguh gila sekali aku ini. Walau diriku harus rela menunggu sahutan dari ibuku di balik panggilan sana, namun hal tersebut membuatku semakin blingsatan oleh nafsu ini dikarenakan pikiranku menjadi liar dan semakin liar di saat hening tanpa ada sahutan dari ibu. Telingaku hanya mendengar beberapa kali suara seperti meja yang digeser. Pola pikirku merespons suara tersebut kalau ibu sedang digenjot oleh guruku sendiri dan itu rasanya membuat timunku mengeras dengan sangat maksimal. Kriet! 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 Setan suara tersebut membuat hayalan jikalau selangkangan ibuku sedang ditumbuk dengan keras oleh benda tumpul guruku sendiri, sampai-sampai tempat yang dipakai ibu tiduran terdorong oleh kuatnya tumbukan guru tersebut. Ah gila! Kenapa bisa aku berhayal jika kejadian itu benar adanya tapi jika memang terjadi bagaimana? Sialan! Aku marah. Cemburu tapi aku juga suka membayangkannya. Aku tak menghitung berapa detik telah berlaku tapi syukurnya suara ibu bisa kudengarkan bahwa beliau menjawab panggilanku. Iya, nak ada apa? Sambil masih menggesekkan batang timunku di tumpukan pakaian dalamnya aku menjawab. Gak apa-apa, Bu. Itu ibu masih belum selesai kah urusannya? Dengan sekuat tenang aku tahan supaya suaraku tak terlalu terdengar bergetar. Bentar lagi selesai kok. Nak, ibu lagi ngapain sih sebenarnya? Itu kok berisik banget dari tadi ada suara meja kayak digeser. Ini ibu sekalian lagi bantuin Pak Kepala buat tata ulang ruangannya. Hah? Memangnya ibu kuat angkat-angkat meja? Ya gak angkat juga kali nak. Ibu kan perempuan. Masa iya Pak Kepala tega kasih kerjaan buat ikut angkatin? Yang ada malah ibu yang diangkat sama Pak Kepala. Serius. Di sini jawaban yang ibu lontarkan terdengar sangat ambigu untuk bisa diterima dengan akal normal. Seperti yang sudah aku utarakan tadi bahwa aku merasa cemburu tapi juga merasakan nafsu di saat membayangkan ibuku tengah berada di posisi seperti yang sering aku fantasikan. Namun untuk hal tersebut terrealisasikan rasanya aku belum siap menerimanya sehingga perasaan yang kurasakan sekarang lebih condong ke arah rasa cemburu bercampur dengan kesal. Ya walau masih sangat terasa gejolak nafsu ini. Masih bisa terlihat jelas nafsu ini karena diriku masih tetap saja menggesekkan batangku ini di tumpukan pakaian dalamnya sembari terus berbicara dengan ibu. Ya sudah Bu, Bagas cuma mau tanya itu aja kok. Sebelum panggilan tertutup aku mendapatkan sebuah klimaks yang terasa lebih nikmat dari biasanya saat ku masturbasi. Aku klimaks bertepatan di saat ku mendengar kembali sebuah suara decitan meja yang bergeser dan suara ibu seperti merintih. Sial suara seperti itu membuatku semakin berpikir aneh dan yang tidak-tidak terhadap apa yang sedang ibu lakukan di luar sana. Pancutan demi pancutan cairan putih kental ini habis sudah kusemburkan di tumpukan pakaian dalam ibuku ini, hingga tetesan terakhir ku oleskan di sana sampai ujung timunku mengering. Ah, leganya sehabis klimaks. Tapi stamina ini sedikit terkuras untuk meraih semua kenikmatan yang telah dicapai. Ku gulingkan tubuhku ini di kasur ibu serta ayah ini. Sambil menerawang langit-langit kamar, aku kembali membayangkan fantasi nakalku terhadap ibu. Fantasi di mana sekarang ibu tengah menungging memberikan tubuhnya untuk dinikmati oleh Pak Kepala Sekolah. Bukan hanya pria utuh saja, tapi fantasiku semakin liar di mana ada beberapa guru lain juga serta satpam sekolah ikut menikmatinya. Ya, fantasiku sedang mencoba merangkai kejadian ibuku tengah digangbang oleh mereka. Sial, baru saja dibuat klimaks tapi batang timunku mulai bangkit lagi. Memang benar jika nafsu anak muda memang cepat naik. Kuambil sebuah keputusan di mana aku berniat untuk mengintip keberadaan ibu di sekolah. Aki sangat penasaran dengan apa yang sedang ibu kerjakan di sana.
Apakah sesuai dengan fantasiku apa sebaliknya jika ibu memang sedang tak berbohong padaku terlebih lagi ini sudah sangat lama dari jam biasanya beliau pulang dan lagian posisi ibu memang rawan di mana guru-guru serta para murid bisa kutafsirkan sudah pada pulang ke rumahnya masing-masing. Tanpa membersihkan terlebih dahulu semua ceceran air pejuku di pakaian ibu, aku kembali memasukkannya ke dalam lemari pakaian dan memakai kembali celanaku sebelum diriku beranjak keluar. Kutatap sejenak foto kedua orang tuaku yang tergeletak di atas meja rias. Moga aja istrimu sekarang gak seperti yang anakmu fantasikan. Batinku terfokus pada sosok pria berwibawa yang terdapat di dalam bingkai foto tersebut. Seperti yang aku tebak bahwa sekolah sudah terlihat sepi akan aktivitas bahkan cenderung seperti tak ada orang lagi di dalam sana. Namun jantungku kembali terpacu ketika mataku melihat masih terdapat motor ibu. Beberapa motor milik guru di sekolahan ini beserta dengan motor Pak Satpam yang tergeletak anteng di tempatnya. Ya. Berarti memang ibu dan beberapa orang memang ada di dalam. Ibuku ada di dalam bersama kepala sekolah dan mereka berlainan jenis. Yang membuatku semakin tak karuan karena yang kutahu Pak Kepala sering tertangkap basah olehku melihat ibuku dengan tatapan anehnya. Seperti memang pria tersebut ada sesuatu terhadap ibuku. Bukannya mau berburuk sangka tapi yang namanya setan bisa datang kapan saja serta di mana saja dan setan pun tak pandang bulu untuk menghasut. Ku hembuskan nafas untuk menenangkan diriku supaya tetap tenang. Paru-paruku sedikit mulai bisa kukendalikan lagi. Hanya saja detak jantung ini saja yang masih belum bisa kujinakan. Sumpah, deg-degan banget sampai adrenalin ini memuncak dibuatnya. Inikah efek dari pikiranku yang selalu mesum terhadap ibu sehingga kejadian janggal sedikit saja sudah memberikan gambaran jorok sedang terjadi? Sebisa langkah ini kubuat sepelan mungkin saat sudah dekat dengan ruang guru yang bercampur dengan ruang kepala sekolah juga, hanya terpisah oleh sekat. Aku berjalan lewat belakang sehingga yang bisa kulakukan adalah mencari jendela yang bisa kugunakan untuk melihat ke dalam tanpa diketahui oleh siapapun yang ada di dalamnya. Banyak jendela di sini, namun sangat susah untuk mencari jendela mana yang pas untuk aku gunakan. Setelah memikirkan beberapa hal, akhirnya diriku menemukan satu jendela yang menurutku pas yaitu jendela paling ujung di mana jendela itu sedikit lebih tertutup oleh dedaunan pohon yang sepertinya belum sempat ditebang dahannya itu. Belum sempat diriku menemukan posisi untuk mengintip. Aku kembali mendengar beberapa kali suara decitan meja dan ini jauh lebih nyaring di telinga dibandingkan saat pada panggilan tadi. Apa benar ibu gue lagi dipakai sama mereka? Bisa-bisanya diriku berpikir sampai seperti ini. Sialan pikiran ini kembali meliarkan diri. Terlihat sudah dengan jelas bahwa ibuku masih mengenakan seragam lengkapnya beserta dengan dua guruku yang mendapat posisi kepala sekolah dan guru BK serta satu satpam gerbang. Apa yang tengah terjadi di dalam sana tak seperti yang aku pikirkan. Ternyata ibu memang sedang membantu ketika pria itu menata beberapa meja dengan ibuku membantu hanya dengan memakaikan taplak meja. Di sini aku baru ingat bahwa hal tersebut untuk persiapan rapat esok hari. Di sini aku mulai bernafas dengan lega. Kalau Bu Yuli capek, ibu istirahat aja. Lagian ini juga sudah mau selesai kok. Ucap Susno, kepala sekolahku. Iya, Bu istirahat aja gak apa-apa. Sambung Pak Anton guru BK. Sementara Pak Togar satpam sekolah masih sibuk sendiri mengangkat beberapa kursi. Gak kok bapak-bapak. Harusnya yang capek ibu bapak-bapak semua. Lagian saya di sini kan cuma kerjain yang ringan-ringan. Balas ibu sambil merapikan meja dengan ditaruh taplak serta tag name. Kerjaan kayak gini sih gak terlalu buat kita capek bu. Kita kan laki. Orang angkat ibu berulang kali aja kita kuat kok. Celoteh Pak Susno menanggapi jawaban ibu dengan sebuah candaan lalu ibuku terlihat hanya tersenyum. Kayaknya Bu Yuli gak percaya tuh pak. Coba angkat gih. Hahaha. Ujar Pak Anton. Mau bukti bu? Sini biar bapak angkat. Hahaha gak deh. Pak, jawab ibu santai. Mungkin bagi ibu yang dimaksud diangkat itu sebaik angkat badan biasa atau gendongan. Walau terkesan santai menanggapi tapi sepertinya ibu membuat kesalahan karena candaan tersebut di mana tanpa sengaja ibu merubah posisi lengannya yang sedang mengimpit vas bunga kecil di dadanya sehingga air yang ada di dalam beberapa mili jatuh ke seragamnya. Yah hati-hati, Bu. Sigap Pak Anton lewat perkataan. Iya, Pak. Maaf. Ngapain minta maaf, Bu? Itu bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Justru yang jadi masalahnya airnya tumpah ke seragam ibu itu. Buru-buru saja ibuku terlihat meraih tisu yang berada di samping dirinya berdiri.
Seluruh mata menatap pada aktivitas yang tengah ibu lakukan, yaitu mencegah air supaya tak meluas di seragamnya. Sebentar lagi selesai dan sedari tadi juga belum pada istirahat kan? Kita istirahat sebentar gimana? Usul Pak Susno. Terlihat Pak Anton berhenti dari aktivitasnya dan berpikir sejenak. Iya tuh, kasihan Bu Yuli sampai keringatan gitu. Sontak saja mata kedua pria lainnya tertuju pada tubuh indah ibuku yang tengah berdiri di depan mereka. Di sini aku bisa simpulkan bahwa mereka bertiga pasti bisa melihat dengan jelas lekuk tubuh ibu yang tercetak jelas di balik seragamnya yang bisa dikatakan ngepas di tubuhnya. Apalagi pada bagian buah pepayanya yang berisi itu. Di sini sedari tadi aku hanya bisa melihat punggung ibu dikarenakan beliau membelakangi arah pandangku. Namun akhirnya bisa kulihat secara utuh tubuhnya dikala membalikan dirinya, mungkin karena malu dipandangi oleh mereka. Buset! Dalam benakku. Bagaimana tidak, ternyata air vas yang tumpah tadi sudah cukup melebar ke seluruh dadanya, atau dengan artian seragam bagian kedua buah pepayanya telah basah meninggalkan bentuk bulat yang terlihat dengan amat jelas. Memang bahan dari seragam semacam itu bisa dibilang lumayan tebal sehingga tak ada kata transparan. Namun bagaimanapun itu, air yang tumpah tetap membuat garis bra ibuku terlihat dengan jelas. Maaf, sebentar Pak. Izin ibu yang sudah membalikkan badannya. Seolah mengerti maksud ibuku, ketiga pria tersebut hanya mengiyakan. Untuk diriku pribadi bisa dibilang sebuah jackpot karena keberuntungan ini sungguh langka bisa kuterima. Sambil membelakangi ketika pria di belakangnya, ibu membuka beberapa kancing seragamnya lalu mengambil beberapa lembar tisu lagi untuk mengelap kulitnya. Sudah pasti aku bisa melihat belahan ibu serta bagaimana tonjolan kedua buah pepayanya yang seakan ingin meloncat keluar dari bra hitam yang menyangganya. Kulitnya putih mulus dan terlihat menantang untuk aku jilat. Dalam beberapa menit suasana di dalam ruangan terkesan sunyi tanpa ada suara maupun aktivitas di antara ketiga pria tersebut. Barulah suasana mulai cair dikala ibu kembali dengan kancing yang sudah dipasangkannya lagi. Aduh, sampai kelupaan. Gimana Pak Togar? Bu Yuli, apa kita mau istirahat dulu? Tanya Pak Anton. Boleh Pak. Jawab Pak Togar. Terserah Bapak deh. Kali ini jawaban dari ibuku. Habis keluar keringat kayak gini dan cuaca hari ini juga lumayan panas, jadi saya tadi sudah pesan beberapa makanan ringan sama es buah. Ujar Pak Susno. Wah. Seriusan nih Pak? Jadi enak nih. Hehe. Ucap Pak Anton. Anggap saja sebagai rasa terima kasih saya karena kalian mau bantu. Guru-guru yang lain kan gak bisa bantu, jadi maaf malah buat kalian punya kerjaan tambahan kayak gini. Terutama buat Bu Yuli ini. Saya benar-benar merasa gak enak karena cuma Bu Yuli saja guru perempuan yang bisa ikut. Gak apa-apa kok, Pak. Lagian saya juga bantuin ikhlas kok. Pak Togar. Bisa minta tolong gak? Tanya Pak Susno. Iya, Pak, ada apa? Ini yang saya pesan sudah ada di depan gerbang. Bapak bisa bantu ambilin gak? Bisa Pak. Entah ini yang kulihat disengaja atau tidak. Saat Pak Togar ingin beranjak pergi, lengan Pak Togar menyenggol buah pepaya sebelah kanan ibuku karena posisi ibu juga bisa dikatakan sedikit menghalangi jalan Pak Togar. Tampaknya ibu terlihat sedikit kaget akan hal tersebut, tapi lain hal dengan Pak Togar. Seakan tak ada apapun yang terjadi, Pak Togar tetap berjalan tanpa memasang gimik yang berarti. Beberapa insiden aku pikirkan sebagai hal yang tak disengaja, jadi aku memilih untuk menanggapinya dengan santai dan aku juga sungguh sangat merasa lega ternyata tak terjadi apa-apa dengan ibuku, dan rasa lega ini juga yang akhirnya menuntunku untuk pulang dan menunggu ibu di rumah saja. Tentu saja aku keluar dari sekolah dengan hati-hati supaya tak terlihat oleh Pak Togar lalu mengambil motorku yang berada tak jauh dari area sekolahku ini. Benda bulat pipih yang tertempel pada dinding rumah sudah menunjukkan pukul 15.55 dan ibu masih juga belum pulang dari sekolah. Dalam titik ini aku kembali berpikir tentang pekerjaan ibu. Mungkinkah belum selesai, padahal tadi dengan jelas dan dapat kulihat pekerjaan mereka tinggal sedikit lagi. Tersisa beberapa bangku yang belum dirapikan beserta vas bunga saja yang belum ditaruh ke atas meja. Apa mungkin melakukan pekerjaan seperti itu saja memerlukan waktu lebih dari 1 jam? Masih muda tapi diriku terlihat seperti orang linglung, berjalan mondar-mandir tak jelas. Aku bingung dengan apa yang harus aku lakukan sekarang. Aku percaya pada ibu tapi di sisi lain juga ada perasaan janggal yang hinggap di hati.